fight. With courage we shall take the flight, rising high into the light. PSSI bersama pelatih timnas kini sedang dalam misi pencarian pemain keturunan, terkhusus untuk posisi penyerang. Karena seperti yang kita ketahui bersama, skuad Garuda masih sering kesulitan untuk mencetak gol saat lini tengah sudah bermain bagus. Untuk itu, Sintayong sepertinya minta dicarikan oleh Erick Thohir untuk pos lini serang, agar bisa lebih memaksimalkan peluang yang bisa mengantarkan kemenangan. Di tengah pencarian penyerang timnas Indonesia, muncul berita menarik, di mana ada 2 penyerang bisa bergabung ke skuad Sintayong. Mereka adalah 2 penyerang diaspora yang masih muda dan memiliki darah blasteran Indonesia, di mana keduanya sudah menyatakan siap jika dipanggil untuk memperkuat timnas Garuda. Dan itu mereka utarakan saat wawancara bersama Yusa Nugraha. Lantas seberapa bagus dan apa keunggulan penyerang ini? Mari kita ulas bersama. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa timnas Indonesia seringkali kesulitan untuk mencetak gol ataupun mengkonversikan peluang menjadi gol. Hal tersebut sudah dirasakan oleh timnas Indonesia beberapa tahun terakhir. Karena kesulitan mencari striker yang ada, apalagi kita harus berjuang mati-matian di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, yang tentunya sangat membutuhkan penyerang yang serba bisa. Oleh karena itu, dalam sebulan terakhir banyak rumor bahwa pelatih timnas Indonesia Sintayong bersama Erick Thohir sedang merealisasikan rencana untuk mendatangkan pemain keturunan yang berposisi penyerang, di mana kita juga memiliki pemain keturunan yang tak begitu banyak di posisi penyerang ini, dibanding untuk posisi bertahan yang lebih banyak pilihannya. Sebab di timnas pusat sendiri alias di skuad Belanda saja kesulitan untuk mencari posisi striker yang gacor. Maka dari itu kita juga kena dampaknya, yang membuat kita ikut kesusahan mencari striker berkualitas. Kalau untuk posisi bek kan mereka sudah banyak, jadi kita juga bisa kebagian jatah untuk pemain keturunan berposisi bek yang berkualitas. Nah, di tengah susahnya mencari penyerang berdarah Indonesia ini, ada 2 nama muncul yang bisa membela Garuda jika mendapatkan panggilan. Mereka berdua bernama Miliano Jonathans dan Adrian Wibowo, di mana keduanya pemain yang masih sangat muda dan sudah menyatakan siap untuk bergabung ke timnas Indonesia jika saja dipanggil. Untuk Miliano Jonathans merupakan penyerang klub kasta kedua Liga Belanda, Vitesse, yang bermain sebagai penyerang sayap kanan dan baru berusia 20 tahun. Dia sendiri sudah pernah dihubungi oleh pihak PSSI. Hal itu ia nyatakan saat wawancara bersama Yusa Nugraha. Mereka pernah 1 kali hubungi saya, tapi itu sudah lama. Kayaknya mereka pernah kontak lagi, tapi melalui agen saya dan ayah saya, sehingga saya bisa fokus ke sepak bola, kata Miliano Jonathans ke channel YouTube Yusa Nugraha. Dan lanjutnya, pemain berusia 20 tahun itu juga mengaku mau membela timnas meski harus izin dengan orang tua dulu. Suatu kehormatan jika itu terjadi. Buat saya, ketika membuat keputusan, saya tidak mengambilnya sendiri. Saya tentu akan ngobrol dengan keluarga saya dulu, dengan saudara-saudara dari ibu saya dan ayah saya. Kita berdiskusi bersama dan kemudian hasilnya keluar. Tentunya saya tidak menutup kesempatan membela timnas Indonesia. Jadi, harusnya ada pemain sayap kanan ya. Lanjutnya, diketahui, Miliano Jonathans memiliki darah blasteran Belanda Indonesia dari sang nenek yang berasal dari kota Depok. Sebab ia pernah mengatakannya sendiri kepada Transfermarkt Indonesia. Nenek dari ayah saya berasal dari Depok dan kemudian pindah ke Belanda. Nenek saya sangat jago memasak. Pada saat masih kecil, pemain VTC ini pernah mengunjungi Indonesia. Saya sudah pernah ke Indonesia saat saya masih sangat kecil. Tapi untuk saat ini, saya berharap bisa segera mengunjungi Indonesia kembali, ujar Miliano Jonathans dikutip dari Transfermarkt Indonesia. Sedangkan Adrian Wibowo adalah penyerang sayap milik klub Liga Amerika, Los Angeles, yang baru menginjak usia 18 tahun. Lewat kanal Yusa Nugraha juga,
ia pernah mengungkapkan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia jika dipanggil nantinya. Ya, tentu aku terbuka. Suatu kesempatan dan pastinya akan kupertimbangkan, kata Adrian Wibowo. Seperti diketahui, Adrian Wibowo lahir di Amerika, tapi memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang asli arek Surabaya, Jawa Timur. Namun pemain Los Angeles itu belum pernah sama sekali dikontak oleh PSSI. Meski begitu, ia tetap menunggu, mengingat umurnya yang masih sangat muda, sehingga bisa juga membela timnas kelompok umur. Keunggulan Miliano Jonathans memiliki nilai pasar 6,08 miliar. Miliano Jonathans sudah disodorkan kontrak profesional oleh Vitesse Arnhem sejak usianya baru 16 tahun. Tercatat, sejak 2020 ia sudah bersama skuad utama Liga Belanda itu. Namun ia baru dapat kesempatan debut pada musim 2021-2022 dan seringkali hanya masuk sebagai pemain pengganti selama 2 musim pertama. Hingga akhirnya di musim ketiganya alias di musim lalu, ia mulai jadi starter tapi malahan terkena cedera ACL pada Oktober 2023 yang membuatnya harus absen sampai akhir musim 2023-2024. Tapi di awal musim ini, ia sudah bisa kembali memperkuat klub yang saat ini sedang turun ke kasta 2 Liga Belanda itu dan selalu jadi starter lagi setelah comeback dari ACL. Total di musim ini, ia sudah mengoleksi 3 dan 1 assist dari 7 laga bersama Vitesse. Selain karena sifat pantang menyerahnya dari cedera tadi, ia juga pemain yang cukup fleksibel. Tak hanya bisa bermain di sayap kanan, Miliano Jonathans juga bisa ditempatkan sebagai gelandang serang. Apalagi, dia mengakui sendiri jika di atas lapangan pergerakannya lebih fleksibel, bahkan bisa memainkan peran sebagai sayap kiri. Pemain sayap, tapi hanya pemain sayap kanan. Karena saya adalah pemain yang membuat gerakan dan keputusan berdasarkan perasaan yang sudah tertanam pada permainan. Dan ketika saya berada di sisi kiri, saya masih harus berpikir dan saya merasa sulit untuk membuat gerakan, kata Miliano Jonathans, sumber suara.com. Keunggulan Adrian Wibowo. Tinggal di negeri Paman Sam membuat Adrian Wibowo sudah pernah merasakan bermain di timnas Amerika. Meskipun hanya bermain di kelompok umur, ia total sudah mencatatkan 1 gol dari 3 laga bersama timnas U17 Amerika. Dia sekarang sudah terikat kontrak dengan Los Angeles FC, namun belum melakukan debut bersama skuad utama. Pemain berusia 18 tahun itu hanya dimainkan di Los Angeles 2 yang berkompetisi di Liga MLS Next Pro 2024. Meskipun belum debut di timnas senior, tapi ia dikenal mempunyai akurasi passing dan punya naluri gol yang cukup gacor saat bersama Los Angeles 2 dengan mencatatkan 9 gol dan 6 assist dari 20 match di musim ini. Selain itu, ia juga cukup fleksibel dengan posisi asli di sayap kiri, tapi ia bisa juga dijadikan fullback kiri ataupun pemain di sayap kanan. Jadi, dengan kemampuan mencetak gol mereka yang cukup gacor, ditambah bisa bermain fleksibel, seperti yang difavoritkan Sintayong, bisa jadi mereka akan membela timnas Indonesia di masa depan. Mengingat usia yang masih sangat muda, membuat mereka berdua masih punya kesempatan untuk unjuk kemampuan dulu di timnas kelompok umur. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.